Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini khotbah diberi judul disertai untuk mencintai. Kalau Bapak Ibu penggemar sepak bola mungkin tahu dengan klub bernama Liverpool dari Liga Inggris, klub yang memiliki fans fanatik yang cukup besar. Dan yang menarik ada lagu yang seringkali dinyanyikan oleh para fansnya setiap kali klub ini bertanding. Judulnya You'll Never Walk Alone. Engkau tidak akan pernah berjalan sendiri. Dinyanyikan sejak tahun 1960-an dan itu menjadi komitmen oleh para supporter bahwa apapun yang dihadapi oleh klub itu, baik itu kemenangan maupun kekalahan maupun dalam musim yang sulit sekalipun, supporter itu akan tetap mendukungnya. Engkau tidak akan berjalan sendiri. Liriknya juga menarik, saya kutipkan ya. Bila Anda berjalan melewati badai, angkatlah wajahmu, jangan takut gelap. Pada akhir badai akan ada langit kemilau. Berjalanlah melewati angin, berjalanlah melewati hujan, berjalanlah dengan harapan di hatimu, dan engkau tidak akan pernah berjalan sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, memang ada saat tertentu di mana kita merasa berjalan sendirian, terutama di masa-masa yang sulit. Dan pada saat itu yang paling kita butuhkan adalah teman. Yang paling kita butuhkan adalah orang-orang yang mau untuk mendampingi kita, yang mau menguatkan kita, yang mau menolong kita. Nah, mungkin kita pernah punya pengalaman semacam itu. Dan pengalaman kesendirian itu bisa menjadi pengalaman siapa saja. Termasuk juga para murid Yesus loh. Kalau kita baca tadi Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 merupakan bagian dari wejangan-wejangan perpisahan. Disebut wejangan perpisahan karena mulai pasal 13 sampai 17 itu diadakan sebuah perjamuan makan, di mana itu adalah perjamuan makan yang terakhir para murid bersama dengan Tuhan Yesus sebelum nanti kalau kita baca di pasal 18 Tuhan Yesus ditangkap. Jadi ini menjadi semacam perjamuan makan perpisahan, ya seperti itu. Dan kita bisa membayangkan bagaimana perasaan para murid. Kalau selama ini mereka bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Dia, selalu ada bersama dengan Dia. Lalu nanti Tuhan Yesus tidak ada lagi secara fisik bersama dengan mereka. Itu pasti tidak mudah, ya. Bagaimana nanti? Apa yang akan mereka lakukan? Apa yang harus mereka kerjakan? Siapa yang akan menolong mereka? Siapa yang dapat mereka andalkan? Gitu ya. Oleh karena itu, di bagian ayat ini kita melihat ada dua hal penting yang akan kita pelajari, yaitu sebuah wasiat yang menuntun apa yang harus mereka kerjakan, sekaligus juga sebuah janji akan harapan, kekuatan yang akan mendampingi mereka menghadapi kehidupan mereka. Yang pertama Bapak Ibu, kita melihat ada wasiat yang Tuhan berikan. Di ayat yang ke-15, kalau kita baca, di situ disebutkan tadi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini hal yang menarik. Saya kira ketika orang ditanya, apakah saudara mengasihi Yesus? Jawabannya pasti ya, bahkan dengan sangat mantap sekali, amin gitu ya. Tapi kalau ditanya kemudian terus mengasihi Yesus itu piye? Gimana itu mengasihi Yesus? Mungkin jawabannya bisa macam-macam. Bisa saja orang mengatakan mengasihi Yesus itu ya kita melakukan hal-hal yang bersifat rohani, berdoa, membaca kitab suci, bersekutu siang malam, merenungkan firman Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya.
Ya memang sih disiplin rohani itu sangat baik untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi sayangnya itu belum cukup. Mungkin juga ada yang menjawab sebaliknya ya. Ya mengasihi Yesus itu ya ada dalam batin. Kamu nggak bisa menilai saya mengasihi Yesus apa enggak. Yang tahu aku mengasihi Yesus dan tidak itu ya Tuhan. Gitu ya. Yang penting kan isi hatiku mengasihi Yesus. Tidak kelihatan. Ya, meskipun misalkan orangnya suka petakilan, suka bikin onar, pecicilan gitu ya, suka bikin masalah sama orang lain. Yo keset, yo ora sregep maksudnya gitu ya. Nah, tapi dia mengatakan yang penting kan hatiku iki mengasihi Yesus. Ora percaya iki lihat hatiku, dadaku ono tatone Yesus misalkan gitu ya. Apakah itu kemudian mengasihi Yesus? Belum bisa dikatakan mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus itu bukan soal batin, ya. Seperti orang yang jatuh cinta pada orang lain terus nggak berani mengungkapkan, itu cuma batin tok. Bukan juga soal kerohanian yang sifatnya pribadi semata. Mengasihi Yesus itu soal laku, soal ketaatan menuruti perintahnya. Seperti yang disampaikan di dalam ayat yang ke-15 itu, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu satu paket. Lah kalau gak nuruti perintah Yesus, bagaimana mungkin orang bisa mengasihinya? Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, mengasihi Yesus atau mengikuti perintah Yesus itu perintah apa saja? Di dalam Injil Yohanes sebenarnya beberapa kali Yesus mengatakan ini, terutama di dalam pasal 13 sampai 17 ini. Perintah Yesus itu apa sih? Kita bisa baca. Misalkan dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 yang tadi juga sudah kita baca, bahwa Yesus memberi perintah baru, yaitu perintah barunya apa? Supaya kita saling mengasihi. Kasihlah seorang akan yang lain seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi mengasihi menjadi perintah yang Yesus berikan. Bahkan itu menjadi perintah baru. Dan setiap orang yang mengasihi, di situ disebutkan semua orang akan tahu bahwa engkau adalah muridku. Demikian juga kalau kita baca dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 13, inilah perintahku, kasihlah seorang akan yang lain seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada orang yang mau menyerahkan hidupnya untuk sahabat-sahabatnya, toh? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas sekali bahwa mengasihi Yesus itu berarti mengikuti perintah-perintahnya. Dan apa perintah Yesus? Yaitu kita saling mengasihi. Bahkan kalau kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21, di sana juga jelas sekali kalau misalkan orang mengaku mengasihi Allah tapi nggak bisa mengasihi saudaranya yang bisa dilihatnya, di situ disebutkan dia seorang pendusta, laku goroh gitu ya, bohong. Kenapa? Karena orang tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak bisa dilihatnya kalau mengasihi orang yang bisa dilihatnya aja nggak bisa. Oleh karena itu perintahnya jelas sekali ayat 21 di situ ya, mengasihi Allah maka harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang sih mengasihi Yesus itu bukan soal dangak munggah terus gitu ya. Justru sebaliknya, kita mengasihi Yesus itu diminta untuk melihat sekeliling kita, melihat saudara-saudara kita. Di sanalah kita menunjukkan kasih kita. Oleh karena itu ini menjadi pertanyaan untuk kita. Kalau orang atau kita mengaku mengasihi Yesus tapi mendendam, tidak peduli sama orang lain, bahkan semena-mena pada orang lain, itu bisa disebut mengasihi Yesus enggak? Jawab sendiri. Atau misalkan kita menjadi orang yang rajin berdoa, pujian penyembahan 24 jam non-stop kayak kaset gitu ya, sampai nggak mau kumpul sama orang lain, tapi juga di satu sisi kemudian jadi nggak peduli sama orang lain, nggak rukun sama tetanggane, nggak rukun sama saudarane. Apakah itu bisa dikatakan ia mengasihi Yesus?
Atau sebaliknya, yo ndonga ya ora, mengasihi orang lain ya ora, lalu kemudian dia mengakui aku mengasihi Yesus. Apakah bisa dikatakan mengasihi Yesus? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ini wejangan Tuhan Yesus untuk kita. Mengasihi Yesus itu konkret, itu enggak ngawang-ngawang. Bukan soal emosi semata, tapi laku hidup yang diwujudkan dengan bukti mengasihi seorang akan yang lain. Memang itu tidak mudah ya, karena mengasihi berarti berkorban. Bahkan tadi Tuhan Yesus mengatakan, seperti aku mengasihi engkau, maka engkau harus saling mengasihi. Kalau berkorban materi sih mungkin kita bisa mengusahakan. Kadangkala yang sulit itu justru berkorban perasaan, berkorban terhadap harga diri misalkan. Itu yang sulit saat ini. Banyak orang sulit mengasihi kan karena itu. Jadi kalau kita melihat misalkan sejarah gereja, kita melihat banyak sekali orang yang mengasihi Yesus sampai kemudian mati karena imannya. Mungkin kita nggak sampai segitunya ya. Bagaimana kita mau mengatakan mengasihi Yesus sampai mau menyerahkan diri pada Yesus? Kalau kita menyerahkan harga diri kita aja susahnya bukan main. Kita merendahkan diri aja susahnya bukan main. Kita berkorban perasaan aja susahnya bukan main. Nah itu yang pertama, wejangan yang Tuhan Yesus inginkan supaya kita kerjakan. Mengasihi Dia. Dan mengasihi Dia berarti mengikuti perintahnya. Mengikuti perintahnya jelas sekali. Kasihlah seorang akan yang lain. Nah yang kedua, selain wasiat, selain wejangan itu, ada juga janji yang menguatkan. Dan ini yang menarik sekali. Janjinya apa? Yaitu kita tidak sendiri. Para murid tidak sendiri. Memang benar pada waktu itu Tuhan Yesus akan meninggalkan para murid secara fisik, tetapi para murid tidak sendirian. Ayat 18 disebutkan Bapak Ibu, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sebuah berita baik untuk para murid, bahwa para murid tidak sendirian. Bahkan kalau kemudian kita lihat di dalam ayat 16 sampai 17, di situ juga disebutkan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada penolong yang lain. Ada kuasa yang akan menyertai kita selamanya. Kalau ada penolong yang lain, berarti sebelumnya ada Yesus sebagai penolong mereka. Ya, Tuhan Yesus yang mendampingi, yang menemani, yang mengajari mereka untuk melakukan segala sesuatu. Nah, ketika Tuhan Yesus tidak lagi bersama dengan mereka secara fisik, maka ada penolong yang lain. Penolong yang lain, atau dalam bahasa aslinya disebut sebagai parakletos. Apa itu parakletos? Biasanya ada arti dari parakletos adalah soal pembela, advokat gitu ya. Memang situasinya biasanya berada dalam pengadilan. Parakletos dipakai untuk menunjukkan adanya orang yang mendampingi, yang membela perkara, yang memberikan nasihat, konselor gitu. Jadi seorang yang mendampingi, seorang yang menemani, yang memberikan kekuatan, yang memberikan nasihat, yang membela kita. Itu yang akan diberikan. Jadi Tuhan Yesus memang tidak lagi bersama-sama secara fisik, tetapi ada Roh Kudus. Ya, ada Roh Allah yang akan mendampingi, yang akan menemani, menjadi pembela mereka untuk melanjutkan perjalanan hidup mereka. Roh Kudus itu juga yang kemudian menghubungkan para murid dengan Yesus. Termasuk kita loh Bapak Ibu yang tidak melihat Yesus secara fisik, tapi kita dihubungkan melalui Roh Kudus, ya. Misalnya kalau kita lihat ayat 17, yaitu roh kebenaran gitu ya. Minggu kemarin kita telah belajar bersama bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, hidup. Jadi artinya apa? Roh Kudus adalah roh kebenaran yang melalui pimpinannya membawa kita hidup dalam Yesus, hidup dalam kebenaran.
Demikian juga dalam Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus itu akan mengajarkan dan mengingatkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Yohanes 15 ayat 26, Roh Kudus itu akan bersaksi tentang Yesus. Itu berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan membuat kita berjumpa dengan Yesus, memampukan kita hidup dalam Yesus, menghidupi Yesus, melakukan perintah Yesus, yaitu hidup dalam kasih dan kebenaran. Jadi ini penting, kita tidak berjalan sendiri. Roh Kudus yang akan menemani kita, yang diam bersama dengan kita. Di dalam ayat 17 tadi. Dan kata diam di situ kalau kita perhatikan dari kata meno, berarti menemani perjalanan, tidak akan meninggalkan, akan ada terus-menerus. Oleh demikian, Roh Kudus itu menjadi teman perjalanan kita, yang akan menemani kita terus-menerus melalui jalan hidup kita. Bahkan kalau kita mau menelusur lebih dalam lagi, kehadiran Tuhan dalam menemani kita itu indah sekali loh, ya. Ada gambaran yang indah bahwa para murid ada dalam merengkuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 20 misalkan, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, ini menarik kan, bahwa Kristus di dalam Bapa, lalu kita di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Jadi ada rengkuhan Bapa di dalam Kristus yang merengkuh kita. Pola yang sama itu ada dalam ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Itu juga menjadi semakin jelas ayat 23 misalkan. Jika orang mengasihi aku, maka ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, kata diam bersama-sama itu dari kata mone dalam bahasa Yunani. Artinya apa? Ruangan, rumah. Dalam bahasa Inggris juga demikian dikatakan bahwa akan membuat rumah di dalam kita. Jadi Allah Bapa dan Yesus Kristus akan datang untuk tinggal, membuat ruangan, membuat rumah bersama dengan kita. Jadi ada persekutuan dengan Allah Bapa, ya, Putra dan Roh Kudus bersama-sama dengan kita di sini, di dunia ini. Jadi ia merengkuh kita bersama-sama, kita menjadi bagian dalam persekutuan ilahi itu. Jadi intinya begini, bila kita mengasihi Yesus, mengikuti perintahnya, maka Allah itu akan merengkuh kita, akan hadir, membuat ruang bersama dengan kita, berkemah, tinggal bersama dengan kita. Berarti kita ada dalam merengkuhannya. Jadi tinggal bersama dengan Allah itu tidak hanya soal nanti di dunia lain, ya. Allah hadir, merengkuh, memberikan ruang pada kita, bersama-sama dengan kita juga pada saat ini, di sini, di saat kita mengasihi Yesus. Dan ini menjadi berita baik untuk kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita sekali lagi tidak sendiri. Meski memang kita harus berjalan dalam situasi yang serba tidak pasti seperti saat ini, tetapi ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Meski memang ada banyak tragedi yang mungkin kita hadapi dalam keluarga kita, dalam hidup kita, atau bahkan kita mungkin tidak bisa melihat apa yang terjadi di depan, masa depan kita, ingatlah bahwa kita tidak sendiri. Dalam berbagai hal yang menimpa hidup kita, apapun itu, ingatlah bahwa kita tidak sendiri. Ada Allah yang berdiam bersama dengan kita, merengkuh kita. Ada Roh Kudus yang menemani perjalanan hidup kita. Sebagai penutup, marilah kita sebagai murid-murid Yesus tetap berkomitmen mengasihi Yesus, menghidupi Dia dalam wujud nyata, yaitu hidup dalam kasih. Ingatlah kita tidak sendiri. Ada rengkuhan Allah dalam Yesus Kristus dan kekuatan Roh Kudus yang selalu bersama kita.
menguatkan, dan memampukan kita untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami diingatkan sebagai murid-murid-Mu untuk mengasihi-Mu, yaitu untuk mengikuti perintah-Mu. Dan perintah-Mu adalah supaya kami saling mengasihi. Mampukan kami ya Bapa, sehingga kami juga merasakan kehadiran-Mu yang menemani, mendampingi, membela kami, yang merengkuh kami dalam perjalanan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.